Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 1-7. Judul renungan pada hari ini adalah hadiah untuk Tuhan. Kalau ia menemukan, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bila mana Anda mengasihi seseorang, kesukaannya pasti penting bagi Anda. Andai kata ingin membeli hadiah untuknya, pasti pilihan Anda tidak jauh dari apa yang menjadi kegemarannya. Mengapa? Sebab Anda tahu kesukaan seorang ialah cerminan dari kehendaknya. Anda ingin memberikan sesuatu yang benar-benar dikehendakinya, bukan? Dengan begitu, pada waktu dia menerimanya, dirinya diliputi kegembiraan. Mengenali kehendak Tuhan bukan perkara mudah, akan tetapi melalui firman-Nya, ada hal-hal yang jelas merupakan kehendaknya. Cerminan isi hatinya. Itulah yang hendak Yesus nyatakan melalui perumpamaan domba, dirham, anak. Yang hilang di Lukas pasal yang ke-15. Kehendak Tuhan dapat kita kenali melalui apa yang menjadi kesukaannya, yang membuat dia bersuka cita atasnya. Yakni ketika manusia yang terhilang ditemukan, insan berdosa bertobat. Itulah sukacita surga, itulah kehendaknya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jikalau iya, bayangkan diri Anda, diri kita, hendak memberikan hadiah kepada Tuhan. Tentu hadiah yang menyukakan hatinya, bukan? Apakah itu? Jangan ragu lagi. Jangan bertanya lagi. Itu kehendaknya atau bukan? Pastikan hadiah itu ialah seorang yang kita bawa kepada Yesus untuk mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan itu adalah pelayanan Anda sendiri atau dukungan Anda terhadap suatu pelayanan bagi mereka yang terhilang. Tuhan pasti gembira menyambut hadiah itu. Kesukaan Tuhan yang terbesar adalah pulangnya jiwa yang hilang. Oke, mari kita lihat ya. Apa yang hendak Anda lakukan atau kita lakukan terhadap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di sekeliling kita. Ya. Oke, kita baca Lukas pasal yang ke-15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, dia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di dalam surga, karena satu orang yang berdosa, yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, kita lihat orang berdosa di sekeliling Yesus Kristus. Nah, dari sini kita lihat ya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, kalau kita lihat latar belakang pemungut cukai ini apa sih? Pemungut cukai adalah status pekerjaan yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nagih pajak untuk Romawi memeras rakyat. Nah, sebagai gambarannya Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Sakius ini pemungut cukai ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Perhatikan. Kalau dia memiliki uang 10 M, maka 5 M-nya itu diberikan pada orang miskin. Ya, kita nggak tahu hartanya dia berapa, nggak disebutkan di sini. Terus perhatikan kalimat yang merah, ini luar biasa ya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi anggapannya break even point lah ya. Jadi kalau dia tuh meres orang, itu senilai 4 kali daripada yang seharusnya. Seperti itu kan? Jadi artinya dia hidup dengan setengah milik diberikan. Kemudian kan hidup dengan setengahnya. Dan di antara setengahnya itu ada sesuatu yang kuperas dari seorang, ku pengalikan. Nggak tahu berapa persen dari yang setengahnya itu yang bisa dikembalikan 4 kali lipat. Kan gitu. Tapi dengan begitu aja, dia tetap bisa hidup.
Artinya, orang-orang pemungut cukai ini secara kekayaan ini sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak peduli terhadap omongan orang lain yang anggap pengkhianat bangsa lah, status jadi tidak terhormat. Mereka tidak peduli. Itulah sebabnya mereka termasuk golongan yang diabaikan. Gitu ya. Orang berdosa, ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, bahkan mungkin dianggap sebagai sampah masyarakat. Contoh, misalkan perempuan yang berzina, mau dilempari batu sampai mati. Atau orang yang sedang menderita penyakit kusta, yang diusir-usir, disuruh tinggal di luar kota. Nah, jadi mereka ini adalah termasuk orang-orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, jikalau ada orang yang sedang mengalami kesusahan akibat keberdosaannya, apakah orang tersebut akan mendekati kita sama seperti di ayat pertama? Jadi, pemungut cukai sadar dirinya salah. Orang-orang berdosa sadar dirinya salah. Dan mereka mau datang pada Tuhan Yesus yang suci. Mereka tidak silau. Nah, saudara, jadi pertanyaan tuh kalimat yang terakhir ya. Jikalau ada orang yang sedang mengalami kesusahan akibat keberdosaannya, apakah orang tersebut akan mendatangi kita seperti di ayat pertama, ataukah orang tersebut malah menjauhi daripada kita? Karena mungkin dalam tanda kutip, terang kita tuh terlalu menyilaukan mata orang-orang yang berdosa. Sehingga orang-orang berdosa tidak dapat mendekat ke dalam kehidupan kita. Ini kalimat sindiran ya. Nah, Yesus yang adalah tanpa dosa, itu saja mau memberikan dirinya untuk didekati oleh orang-orang yang berdosa. Jadi artinya di sini apa? Yesus datang ke dunia untuk melayani orang-orang yang berdosa. Ayat kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, tradisi Yahudi kuno ya, artinya kalau makan bersama-sama dengan mereka itu ada suatu kedekatan gitu loh. Jadi beda ya kalau zaman sekarang tuh ya, makan ya artinya ya kadang ya cuma makan toh, tidak seberapa kenal ya pokoknya diajak makan ya makan gitu ya. Tapi artinya kalau di dalam bangsa Yahudi, kalau misalkan mereka tuh diajak makan, itu artinya itu kita ini dekat gitu ya. Nah, Yesus yang adalah guru orang Yahudi, lah kok bisa-bisanya lo mau makan sama orang-orang berdosa, mau makan sama-sama pemungut cukai, mau makan sama yang meres negara daripada Israel ini kok bisa mau gitu loh. Bangsa Yahudi kok bisa mau gitu loh. Nah ini yang membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini geleng-geleng kepala mungkin ya. Mereka tidak habis pikir kok bisa-bisanya gitu loh. Saudara, pendapat saya gini ya. Mereka, orang Farisi dan ahli Taurat seharusnya mereka adalah kaum agama yang mengerti tentang kitab suci. Tetapi nyatanya mereka tidak ngerti bagaimana berurusan dengan orang-orang berdosa. Gitu ya. Saudara, pada waktu zamannya Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kitab perjanjian lama itu sudah tersusun komplit. Kok tahu Pak? Ada salinan yang namanya Septuaginta, LXX, itu 70 ya. Yang disusun oleh orang-orang bangsa Yahudi, yang kemudian menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu namanya LXX. Jadi perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70. Jadi artinya ada 70 orang yang menerjemahkan itu ya. Nah, di dalam kitab perjanjian lama, ada banyak orang yang berdosa kemudian diterima kembali. Paling gampang itu ceritanya Daud yang terkenal. Dia berdosa dengan Batsyeba, berzina dengan Batsyeba, dan menerima hukuman. Tahu ya hukumannya Daud ya? Anak pertama daripada Batsyeba kan meninggal. Kerajaannya akan terpisah menjadi 2. Dan dia, istri-istrinya Daud, itu akan ditiduri di siang hari sama nanti yang namanya anaknya yang namanya Absalom. Saudara, Daud mengalami hukuman yang begitu hebat. Tetapi pertanyaannya, apakah Daud dibuang oleh Tuhan? Jawabannya tidak. Mazmur nomor 51 itu adalah penyesalan Daud atas keberdosaannya. Artinya, Tuhan itu terhadap orang berdosa seperti Daud, Tuhan itu mau nerima. Nah, memangnya Anda pikir kalau keturunan Yesus Kristus dari 12 suku,
Israel kan dari suku Yehuda. Apakah Anda berpikir Yehuda itu hidupnya suci, kudus, mulia? Jawabannya, tidak. Kan ada kasus Yehuda itu sama Tamar itu. Gitu? Nah, jadi artinya kalau kita mengerti ya perjanjian lama ya, Tuhan bisa memakai orang-orang yang memang benar-benar berdosa. Tapi karena tangan Tuhan yang mampu mengubahkan mereka dari yang tadinya apa itu namanya? Mungkin belum percaya kepada Tuhan, jadi bisa percaya kepada Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Atau dalam kasusnya Daud ini kan memang, kalau Daud kan memang sudah percaya. Tapi dalam keberdosaannya, Tuhan bisa tetap memakai Daud. Gitu ya. Nah, Roma pasal yang 3 ayat 10-12 berkata demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu telah nyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini tulisannya Paulus, ini firman Tuhan loh ya. Jadi, terserah ya, Anda itu dari keturunan Yahudi kah? Atau Anda itu dilahirkan dari keluarga pendeta kah? Atau Anda itu dilahirkan dari keluarga baik-baik saja secara umum, secara mata dunia menilai, semuanya di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Permasalahannya adalah, orang itu tidak pernah merasa dirinya itu berdosa. Ya, mereka merasa dengan melakukan hukum Taurat itu sudah cukup bagi mereka. Dan mereka itu sudah merasa cukup baik di hadapan Tuhan. Saudara, memang dalam seumur hidup ini, kita tidak pernah melakukan dosa apapun, sekecil apapun. Saudara, dosa yang mungkin secara manusia kita anggap kecil itu sudah cukup bagi Allah untuk mengirimkan kita ke neraka. Jadi cara pandang yang keliru adalah, yang dimaksud di sini adalah menganggap dirinya itu selalu benar. Atau setidaknya, kalau nggak selalu benar, setidaknya diriku itu lebih baik daripada orang lain. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 10-12 berkata, semua orang telah nyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini firman Tuhan jelas. Terus kemudian Yesus ngomong gini ya, lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, perumpamaan ini kayak apa? Perumpamaan ini sederhana ya, ada orang punya 100 ekor domba, kehilangan satu, kan sih ada 99. Nah, sikap orang ini gimana? Aduh, cincai lah ya. Ya wis lah, dihilang satu, tak apa-apa sih ada 99 kok. Hilang cuma 1% tok, ya toh. Nah, tapi enggak ya. Ilustrasi ini ngomong, orang itu akan pergi mencari yang sesat itu. Yang satu sing enggak karuan itu loh. Sesat itu. Nah, ini adalah gambaran Allah yang mencari manusia berdosa. Yang hilang. Yang hilang arah, seperti domba ini. Domba itu katanya ada orang yang mengatakan gini ya. Jarak pandangnya itu adalah 1 meter atau berapa loh. Pokoknya pendek sekali. Sehingga kalau misalkan domba itu mudah tersesat. Itulah sebabnya kenapa gambaran domba itu seringkali dilekatkan dengan manusia. Kan Yesusnya adalah gembala, sedangkan domba-dombanya adalah manusianya. Ya manusia ini ya kurang kadang tadi kayak tadi tuh. Kurang bisa melihat yang jauh, melihat yang ada di depan mata, tidak berusaha untuk melihat lebih jauh, atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat yang lebih jauh, sehingga kehilangan arah atau salah tujuan dan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang mencari orang yang berdosa. Biasanya manusia itu mencari Allah, tetapi manusia yang berdosa tidak mungkin memiliki hasrat untuk mencari Allah yang benar. Justru karena ketidakmampuan manusia yang berdosa ini, Allah itu mencari manusia yang hilang dan berdosa ini. Saudara, ada satu orang tour leader ya, yang pernah ngomong sama saya ya. Jadi kalau misalkan ada orang turis ya, yang dia pegang, ini ngomong di depan dulu ya. Kalau misalnya tersesat misalkan di mana ya, Shinsaibashi, Osaka gitu misalkan ya. Itu kan jalannya cuma lurus-lurus saja. Dia ngomong, ya oke, gua akan cari. Kan gampang ya, cuma lurus-lurus saja ya.
Tapi, kalau misalkan tersesat di Universal Studio, atau di yang namanya Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, apa yang wah luas sekali. Dia ngomong, saya tidak akan cari kalau Anda hilang. Karena apa? Saya tidak memiliki kemampuan untuk mencari karena terlalu luas untuk dicari. Saudara, Allah yang kita percaya itu bukan seperti tour guide ini. Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Sedalam apapun kita jatuh ke dalam dosa, maka Allah dengan tangannya yang kudus mau mengangkat kita. Dia tetap mencari engkau. Sekalipun engkau berdosa, dia memeluk daripada engkau. Sekalipun tubuhmu penuh dengan kotoran-kotoran dosamu. Tuhan akan menebus segala dosamu. Asal engkau datang kepada dia, mempercayakan hidupmu kepada dia, dan mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara, ayat 5. Dan kalau ia telah menemukan domba itu, waduh, dia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Setibanya di rumah, manggil sahabat-sahabatnya dan tangannya, ayo bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara, ada sukacita enggak? Ketika ada orang yang berdosa, itu mengenal Kristus. Saudara pasti bersukacita, bukan? Ada sukacita enggak? Kalau misalkan ada orang yang berpindah agama menjadi agama Kristen, percaya karena dia menyadari keberdosaannya dan telah menemukan jalan keselamatan. Saudara bersukacita, bukan? Apakah saudara bisa ikut bersukacita kalau ada orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Pasti, bukan? Jikalau benar ada sukacita, maka sudahkah kita giat untuk melakukan penginjilan? Maksudnya gini ya, kalau kita tuh bersukacita atas ada orang yang bertobat, terus kita lihat di sekeliling kita tuh masih banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, dan kita tuh tidak pernah menginjili mereka. Padahal kesempatan sedang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kita tetap tidak mau menggunakan mulut kita untuk menginjili mereka. Ya, repot ya. Nah, saudara itu pengen, katanya tadi melihat orang bertobat sukacita. Tapi Tuhan sekarang mau pakai Anda sebagai sarana, sebagai alat untuk mempertobatkan orang lain. Anda tidak mau. Nah, kok kontradiksi? Aneh kan? Nah, seringkali kadang kita nih terjebak dalam keanehan-keanehan ini ya. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, hendaklah kita diingatkan kembali untuk memiliki kerinduan, yaitu menginjili orang lain. Nah, ini penginjilan dan sukacita sekali lagi ya. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa itu bertobat. Saudara, apakah ayat ini menunjukkan bahwa satu orang berdosa itu lebih berharga dari 99 orang yang benar? Jawabannya tidak, ya. Karena gini ya, sukacita terhadap 99 orang yang bertobat itu sudah terjadi di masa sebelum satu orang ini bertobat. Yang sekarang diceritakan kan satu orang yang bertobat. Nah, dulu sebelum adanya satu orang bertobat, kan 99 kan katanya 99 orang benar. Nah, tidak mungkin ada orang itu benar dari lahir. Jadi pasti ada masa di mana 99 orang ini dari kehidupan yang berdosa pindah menjadi kehidupan orang yang benar. Nah, saat itu sukacitanya itu meluap luar biasa. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita sedang bicara fokus pada satu orang berdosa ini. Bukan sukacita orang-orang yang benar gitu loh. Tapi bukan berarti orang benar itu tidak kurang berharga daripada orang yang baru bertobat. Bukan. Karena orang yang benar ini dulunya sudah pernah mengalami sukacita yang sekarang dialami oleh satu orang yang berdosa yang barusan kenal Kristus. Gitu ya. Jadi, saudara, renungan pada hari ini mengingatkan kita semua, jangankah kita lelah-lelah atau malas-malesan untuk melakukan penginjilan terhadap orang lain? Mari kita berdoa supaya Tuhan pakai hidup kita
menjadi sarana kesaksian bagi orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Jadi gunakanlah daripada mulut kita, perilaku kita, pikiran kita, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dan melaluinya orang bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Tuhan Yesus memberkati.